Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah perpindahan panas teknik, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang perpindahan panas radiasi, di mana perpindahan panas radiasi atau radiasi panas ini adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda melalui suhunya. Atau dengan arti kata lain, perpindahan panas radiasi ini juga disebut sebagai perpindahan panas melalui pancaran. Sedangkan mekanisme fisiknya ini radiasi bergerak dengan kecepatan cahaya besarnya adalah 3 kalikan 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan untuk kecepatan cahaya ini dapat didefinisikan dalam suatu persamaan sebagai C sama dengan lambda dikalikan nu, di mana C ini adalah kecepatan cahaya, lambda ini adalah panjang gelombang, dan nu ini adalah frekuensi. Jadi di sini jika kita melihat dari frekuensinya, cahaya tampak itu terlihat di daerah 800 sampai 400 terahertz. Sedangkan kita lihat dari lambda atau panjang gelombang, ini cahaya tampak terlihat di antara 350 sampai 750 nanometer. Sehingga jika panjang gelombang ini semakin panjang, serta frekuensinya ini akan semakin kecil, maka warnanya ini akan berangsur atau menuju menjadi merah. Sedangkan menurut persamaan energi, bahwa semakin kecil panjang gelombang, maka frekuensi dan energinya akan semakin besar. Dan pastinya berlawanan dengan warna merah, dia akan mendekati warna biru hingga ultraviolet. Sebaliknya, jika panjang gelombang ini semakin besar, kemudian warnanya pastinya akan mendekati ke warna merah hingga infrared. Sedangkan satuan panjang gelombang bisa ditulis dalam 1 Armstrong, ini besarnya adalah 10 pangkat min 8 cm, atau 1 mikrometer ini besarnya adalah sama dengan 10 pangkat min 6 meter, yang mana panjang gelombang radiasi terletak di antara 0,1 mikrometer hingga 100 mikrometer. Anda bisa lihat dari gambar ini, di mana angka-angka ini yang di atas ini adalah mengartikan 10 pangkat. Jadi sini adalah 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, hingga di sini adalah 10 pangkat min 12. Disinilah cahaya tampak itu. Berarti di sini 1 mikrometernya 10 pangkat min 6, maka 0,1 ini adalah sama dengan 10 pangkat min 7. Dan 100 mikrometer berarti pangkatnya adalah 10 pangkat 2 ditambahkan min 6, maka ini adalah 10 pangkat min 4. Jadi panas radiasi ini berada pada daerah sini. Jadi seperti yang saya terangkan di sini tadi, jika panjang gelombangnya semakin panjang, maka dia menuju ke arah merah hingga infrared. Jika panjang gelombangnya semakin kecil, maka energi akan semakin besar dan dia warnanya akan menuju ke warna biru hingga ultraviolet. Untuk selanjutnya, setiap kuantum mengandung energi sebesar E sama dengan H kali nu, di mana E ini adalah energi atau daya pancarnya, H itu adalah konstanta Planck
yang besarnya adalah 6,625 dikalikan 10 pangkat min 34 Joule second. Untuk perambatan radiasi dapat juga digambarkan sebagai suatu partikel yang membawa massa dan energi serta momentum. Jadi di sini radiasi itu adalah pancaran yang membawa suatu partikel, massa ataupun suatu momentum yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam suatu kuantum tersebut. Sedangkan hubungan massa dan energi dari partikel tersebut jika diturunkan maka akan menghasilkan suatu persamaan, yaitu E sama dengan mc kuadrat sama dengan H kalikan nu, di mana M ini adalah massa dan C kecepatan cahaya. Sehingga persamaan ini untuk mencari nilai massa ini adalah H dikalikan nu per C kuadrat. Dan untuk selanjutnya, nilai dari besar momentum itu adalah C dikalikan H dikalikan nu per C kuadrat. Ini kalau disederhanakan menjadi H kalikan nu per C, karena ini C-nya saling mencoret. Atau boleh diartikan di sini persamaan untuk besar momentum adalah massa dikalikan kecepatan cahaya, di mana C ini adalah kecepatan cahaya, yang saya taruh kotak ini adalah massa. Sehingga untuk massa jenis, energi radiasi, persatuan volume, serta persatuan panjang gelombang, persamaannya dapat Anda lihat dari persamaan 2. Di mana ini adalah untuk persamaan biasanya Anda menghitung dari kalkulator, yaitu epsilon pangkat H kalikan C per lambda kalikan K kalikan T dikurangi 1. Untuk K di sini, ini adalah konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann besarnya adalah 1,38066 kalikan 10 pangkat min 23. Satuannya adalah Joule per molekul Kelvin. Oke ya. Jadi di sini ini adalah konstanta Boltzmann. Nanti ada perbedaan lagi, ada konstanta Stefan Boltzmann. Tapi perbedaannya adalah di hurufnya. Ini adalah K. Kemudian energi untuk benda hitam yang dipancarkan nilainya sebanding dengan pangkat 4 dari suhu absolutnya. Dalam persamaannya yaitu EB, ini benda hitam, bisa diartikan dalam bahasa Inggrisnya adalah black. Ini sama dengan tau kalikan T pangkat 4. Ini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Besarnya berapa? Besarnya adalah 5,669 dikalikan 10 pangkat min 8, satuannya adalah watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Ini adalah konstanta Stefan Boltzmann, dan K ini adalah konstanta Boltzmann. Bisa mengerti ya perbedaannya. Oke, untuk selanjutnya, sifat-sifat radiasi. Anda bisa melihat dari gambar ini. Bila suatu radiasi ini datang dan membawa suatu energi ketika menimpa suatu permukaan benda, maka radiasi tersebut sebagian akan dipantulkan atau direfleksikan, sebagian akan diserap atau absorpsi, dan sebagian akan diteruskan atau ditransmisikan. Sehingga radiasi pada suatu benda dapat ditulis yaitu rho ditambah alfa
ditambah tau sama dengan 1, di mana ini adalah refleksi, ini adalah absorpsi, dan ini adalah transmisi atau diteruskan. Untuk proses transmisi atau diteruskan biasanya jarang terjadi pada benda padat, dan nilai ini dapat dianggap sama dengan 0, sehingga untuk benda padat persamaannya akan menjadi rho plus A sama dengan A1. Untuk hubungan antara daya pancar suatu benda atau energinya dengan sifat bahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu suatu ruangan yang terbuat dari benda hitam sempurna pastinya akan menyerap semua radiasi yang menimpanya, dan seterusnya ruang tersebut akan memancarkan radiasi kepada benda yang ada di dalamnya. Jadi di sini ketika dia menyerap benda hitam, kemudian dia menyerap di sini. Dia menyerap, kemudian setelah benda hitam ini penuh, dia akan memancarkan ke segala ruangan vakum ini. Hingga dia ini mencapai keseimbangan akibat suhunya adalah setimbang. Sehingga di sini untuk persamaan energi kalikan luasnya ini sama dengan HI atau energi kalornya, atau laju aliran kalornya dikalikan luasan dikalikan daya serapnya, alfa. Untuk benda hitam persamaannya adalah EB dikalikan A sama dengan Hi dikalikan A kalikan 1. Karena untuk benda hitam daya serapnya ini nilainya adalah 1. Jadi di sini untuk benda hitam, Anda bisa lihat prosesnya, yaitu pada gambar berikut. Jadi, jika proses radiasi benda hitam ini kita anggap pada suatu bola yang berongga, yang dindingnya dipertahankan pada suhu yang sama, maka ketika radiasi ini masuk, akan diserap oleh dinding-dinding, ya. Dan sebagian lagi akan dipantulkan pada dinding yang lainnya. Benturan pancaran ini akan terjadi berulang kali atau terus-menerus hingga pancaran tersebut keluar dari lubang kecil. Namun pada kondisinya adalah energinya menjadi lemah karena diserap oleh dinding-dinding ini dan dapat diabaikan. Oleh karena itu, daya serap benda hitam biasanya nilainya adalah 1. Oke, jadi jika persamaan 5 dibagi dengan persamaan 6, maka akan menghasilkan E per EB sama dengan alfa. Jadi di sini adalah perbandingan daya pancar suatu benda dengan daya pancar benda hitam. Ini hasilnya adalah sama dengan absorptivitas atau penyerapan dari benda tersebut. Untuk perbandingan ini disebut juga sebagai emisivitas benda atau ditulis sebagai epsilon. Tapi kadang persamaannya ditulis epsilon seperti ini di buku yang lain. Atau dalam persamaannya epsilon sama dengan E per EB, berarti epsilon ini sama dengan alfa atau daya serapnya. Oke, ditulis seperti ini. Untuk persamaan 8 dikenal juga sebagai identitas Kirchhoff, di mana untuk benda putih sempurna nilai emisivitasnya adalah 0. Untuk benda kelabu ini berada antara 0 hingga 1. Dan pastinya seperti yang tadi, untuk benda hitam, nilai daya serapnya, epsilonnya adalah sama dengan 1. Selanjutnya untuk benda kelabu, definisinya adalah benda yang memiliki emisivitas monokromatik
atau ditulisnya adalah epsilon lambda dan tidak bergantung pada panjang gelombang. Arti di sini emisivitas monokromatik ini disebut juga dengan daya pancar spektral yang didefinisikan sebagai perbandingan daya emisi monokromatik suatu benda terhadap daya emisi monokromatik benda hitam pada suhu dan panjang gelombang yang sama. Jadi dasarnya hampir sama dengan persamaan ini. Jadi ditulisnya dalam persamaan E lambda per EB lambda dengan panjang gelombang yang sama. Untuk hubungan emisivitas monokromatik terhadap emisivitas total, persamaannya adalah seperti ini. Perbedaannya adalah di emisivitas yang dipengaruhi oleh gelombangnya atau benda kelabu di sini. Sehingga untuk nilai dari emisivitasnya yang tadi dapat ditulis lagi adalah seperti ini, karena EB ini adalah sama dengan tau kalikan T pangkat 4. Jika untuk kondisi benda kelabu, maka nilai dari emisivitasnya atau daya serapnya adalah konstan dan persamaannya sama dengan epsilon sama dengan epsilon lambda. Jadi artinya ini adalah untuk benda kelabu. Sedangkan epsilon biasanya ditulis untuk benda hitam. Hubungan untuk energinya pada benda kelabu dengan massa jenis energi radiasi menurut Planck, ini persamaannya adalah EB lambda sama dengan U lambda dikalikan C per 4. Atau dapat ditulis sebagai berikut. Di mana di sini untuk lambda adalah panjang gelombang dengan satuannya adalah mikrometer, T adalah temperatur, satuannya dalam Kelvin, sedangkan C1 nilainya 3,743 kalikan 10 pangkat 8 watt per mikrometer pangkat 4 per meter kuadrat, sedangkan C2 besarnya adalah 1,4387 kalikan 10 pangkat 4 mikrometer pangkat 4 dikalikan Kelvin. Untuk perbedaan daya emisi ini dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Di sini panjang gelombang yang dapat dilihat oleh mata telanjang terletak di antara 0,3 hingga 0,7 mikrometer, berarti di daerah sini. Sehingga hanya sedikit yang dapat ditangkap indera ketika spektrum energi berada pada suhu rendah. Jadi di sini pada saat benda dipanaskan, maka panjang gelombang akan semakin memendek, mengecil begini. Dan suhunya pastinya akan meningkat dengan ditandai benda berwarna merah tua. Ketika suhu itu semakin meningkat, maka warna tersebut akan berubah menjadi cerah. Selanjutnya kuning hingga menjadi warna putih. Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan suhu, maka energi akan semakin meningkat dan panjang gelombangnya akan semakin pendek, serta banyaknya radiasi yang masuk pada daerah tampak. Pada gambar ini terlihat bahwa permukaan nyata yang naik turun ini terlihatnya adalah naik turun. Namun untuk memudahkan analisa, maka biasanya dianggap sama dengan benda kelabu dengan emisivitasnya atau alfanya atau E-nya ini nilainya adalah 0,6. Oke, untuk fraksi total energi radiasi yang dipancarkan di antara 0
hingga panjang gelombang tertentu atau lambda, persamaannya adalah seperti ini. Jadi ini panjang lambda yang ditentukan, dan ini untuk total atau tak terhingga. Untuk suhu tertentu, integrasi persamaan 13 dinyatakan dalam lambda kalikan T, yang nilainya ini dapat Anda lihat pada tabel fungsi radiasi yang nanti akan saya berikan pada slide selanjutnya. Untuk mendapatkan energi radiasi yang dipancarkan di antara panjang gelombang lambda 1 hingga lambda 2, ini persamaannya adalah EB lambda 1 hingga lambda 2. Jadi energi yang dipancarkan benda hitam untuk daerah panjang gelombang antara 1 hingga 2, ini persamaannya adalah EB 0 hingga tak terhingga atau gelombang panjang terakhir atau seluruhnya dikalikan EB 0 hingga lambda 2 per EB 0 min tak terhingga dikurangi EB 0 hingga lambda 1 dibagi dengan EB 0 hingga tak terhingga. Anda lihat di sini penyebutnya sama, ini boleh menjadi satu. Di mana untuk nilai dari EB 0 hingga tak terhingga ini sama dengan tau kalikan T pangkat 4. Ini adalah radiasi total yang dipancarkan pada seluruh panjang gelombang yang didapatkan dari integrasi persamaan Planck untuk seluruh gelombang. Sehingga untuk persamaan 14 ini dapat ditulis kembali menjadi EB lambda 1 hingga lambda 2 sama dengan tau kalikan T pangkat 4 EB 0 hingga lambda 2 per tau kalikan T pangkat 4 dikurangi EB 0 hingga lambda 1 dibagi dengan tau kalikan T pangkat 4. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan tabel fungsi radiasi yang nanti Anda bisa gunakan jika menyelesaikan suatu soal yang berhubungan dengan radiasi panas. Tabel fungsi radiasinya adalah seperti ini. Ini adalah panjang gelombang dikalikan temperatur. Dan ini ada energi dibagi dengan temperatur pangkat 5 untuk satuannya ada di bawah. Sedangkan ini adalah perbandingan energinya. Karena ini sama dengan E. Kalau untuk E tau kalikan T pangkat 4. Dan di sini yang Anda perlu perhatikan, jika nilainya ini adalah di bawah 1000, maka untuk nilai ini Anda tulis nilainya adalah 0. Dan jika untuk lambdanya tak terhingga, maka kita lihat nilai tertinggi di sini. Nah, ini selanjutnya yaitu 0,86. Ini adalah 0,93. Untuk lambda tak terhingga, nilai dari ini adalah sama dengan 1. Bisa dimengerti ya? Dan selanjutnya, jika hasil dari lambda kalikan T ini hasilnya tidak ada di sini, atau mungkin misalnya di sini adalah 5.950, maka Anda harus melakukan interpolasi untuk melihat atau mendapatkan nilai dari ini dan ininya. Agar Anda lebih jelas dan lebih memahami fungsi dari persamaan yang digunakan dalam radiasi panas ini, maka saya akan memberikan soal sebagai berikut. Sebuah kaca berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm digunakan untuk mengamati radiasi dari dalam sebuah dapur tinggi. Transmisi kaca adalah 0,5, ini panjang gelombangnya antara 0,2 ke 3,5 mikrometer. Sedangkan emisivitasnya atau daya serapnya adalah 0,3 untuk panjang gelombang
dari 0 hingga 3,5 mikrometer. Dan daya serap selanjutnya adalah 0,9 untuk panjang gelombang 3,5 hingga tak terhingga mikrometer. Jika dapur tersebut terbuat dari benda hitam dan berada pada suhu 2000 derajat Celcius, maka tentukan energi yang diserap serta energi yang ditransmisikan. Ingat di sini, energi yang diserap dan energi yang ditransmisikan. Oke, langkah awalnya yang diketahui di sini pastinya adalah yang mudah adalah T sama dengan 2000 derajat Celcius. Anda rubah menjadi Kelvin. Kemudian lambda T. Nah, lambda T-nya ini. Karena lambda T berarti di sini ada lambda yang dikalikan dengan temperaturnya. Di mana di sini untuk transmisi, kita menghitung transmisi dulu. Transmisi ini adalah antara 0,2 ke 3,5. Berarti di sini lambda 1 T ini adalah 0,2 dikalikan dengan temperatur Kelvinnya. Dan lambda 2 T ini adalah 3,5 mikrometer dikalikan temperaturnya. Sehingga Anda mendapatkan di sini nilainya berapa. Dari perhitungan ini nanti Anda bisa melihat untuk mencari nilai dari EB0 hingga lambda 1 per atau kalikan T pangkat 4-nya. Oke, selanjutnya Anda di sini menghitung luasannya. Karena di sini adalah berbentuk persegi, maka luasannya rumusnya apa? Anda jadikan ke meter. Dan selanjutnya kita mencari nilai dari EB0 hingga lambda 1 per atau T pangkat 4. Selanjutnya adalah EB0 hingga lambda 2 per atau T pangkat 4. Jadi di sini kalau mamanya Anda di sini sudah mendapatkan nilainya dalam temperatur yang pas, maka Anda langsung bisa menentukan di sini. Nah, jika pas 1000 ya berarti Anda langsung mendapatkan nilai ininya. Nah, langsung yang ini. Tetapi kalau mamanya nilainya adalah kurang dari 1000, berarti untuk nilai ini sama dengan 0. Jika dia nilainya adalah tak terhingga, maka nilainya adalah 1. Jika lebih dari 1000, misalnya adalah 1005, maka Anda harus melakukan interpolasi. Begitu juga antara 1 dan lambda 2. Oke ya, setelah ini Anda dapatkan, maka Anda menghitung nilai dari ininya. Di mana tau ini konstanta Stefan Boltzmann tadi yang saya sebutkan di awal, besarnya berapa? Silakan Anda cek. Kemudian dikalikan dengan temperaturnya. Hati-hati, biasakan menulis satuan di belakang angkanya, sehingga nanti hasil akhirnya satuannya Anda tidak salah. Sehingga untuk total radiasi yang datang sepanjang luasan antara 0,2 hingga 3,5 ini persamaannya adalah dari sini. Ya. Tetapi jika satuan itu dibagi ada luasannya, maka untuk mencapai nilai dari energi ini Anda harus mengalihkan dengan luasan biar satuannya menjadi energi adalah watt atau boleh ditulis dalam kilowatt. Selanjutnya ini adalah daya yang pancarkan. Oke. Kemudian
yang ditanya adalah total radiasi yang ditransmisikan. Total radiasi yang ditransmisikan di sini, Anda lihat bahwa nilainya adalah 0,5 dan dia berada di antara 0,2 dan 3,5. Berarti untuk nilai ininya ini berapa? Karena Anda melihat ini lambda 1 dan lambda 2-nya. Sudah, maka Anda masukkan ke dalam persamaan tadi, yaitu EB lambda 1 sampai lambda 2 tadi. Anda masukkan, tetapi di sini ini dikalikan dengan nilai 0,5-nya. Bisa ya? Berarti 0,5 dikalikan hasil yang sebelumnya tadi. Anda berapa? Oke, ini adalah energi radiasi yang ditransmisikan. Sedangkan untuk energi yang diserap, rumusnya adalah sama di sini, tetapi perbedaan adalah pada nilai ininya. Jadi di sini kuncinya adalah di daerah ini. Oke, saya hapus dulu. Untuk lambda 0 hingga 35, pastinya kalau maunya lambda 1T dan lambda 2T-nya untuk nilai 0 ini nilainya adalah 0. Sedangkan 35 adalah berapa tadi? Lambda 2-nya. Sehingga dari persamaan EB, lambda 1 minus lambda 2, ini bagaimana hasilnya? Oke ya, rumus itu Anda tulis lagi persamaannya bagaimana. Tetapi di depannya adalah dikalikan di sini untuk yang pertama adalah 0,3 dikalikan persamaan seterusnya untuk daya yang diserap. Oke, kalau satuannya dia dibagi suatu luas, berarti ini persatuan luasnya ini Anda kalikan meter kuadrat atau luas. Satuannya harus menjadi watt atau boleh Anda sederhanakan menjadi kilowatt. Selanjutnya adalah daya serap kedua 0,9, tetapi di sini panjang gelombangnya adalah berbeda. Sehingga Anda menghitung untuk panjang gelombang 3,5 dan tak terhingga. Ingat, untuk yang tak terhingga nilainya adalah 1. Kemudian Anda sama menggunakan persamaan ini, tetapi nilainya di sini adalah 0,9 dikalikan, hati-hati, panjang gelombangnya yang di dalam kurung. Oke, lambda 2 minus lambda 1. Sehingga di sini ada total 2 energi yang diserap. Hasilnya berarti totalnya adalah yang pertama, ini EB yang pertama ditambah EB yang kedua yang diserap 2. Hasilnya berapa? Oke ya, ini adalah total radiasi yang diserap. Hati-hati satuan dan hati-hati dalam memilih panjang gelombang, karena pastinya ada pengaruh di situ. Baik, semoga Anda memahami dan bisa mengerjakan. Terima kasih telah mendengar materi saya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.